Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustazah ini dulu ya, absen dulu. Tara, hadiroh. Isya, hadiroh. Hansa, hadiroh. Hanifah, hadiroh. Nurhayuni, hadiroh. Ihi, hadiroh. Ratu, hadiroh. Dada, hadiroh. Siti Akila, Hadiroh. Zahira, hadiroh. Rizkyana, hadiroh. Sofa, Sakit. Neng, Kegiatan. Hanifah, Inaya, Humairah, Alia, Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau nanya nih sama kalian sambil menyampaikan ya. Coba kalian tarik nafas dalam-dalam. Apa yang kalian rasakan? Tarik nafas dalam-dalam. Apa yang kalian rasakan? Apakah perut kalian mengembang atau mengepis? Mengepis. Alasannya ada yang tahu? Siapa? Saya Kak Dia. Saat saya menarik nafas dalam-dalam, saya mengembang karena paru-paru mengisi udara dan mendorong untuk keluar. Sedangkan saat saya mengembangkan nafas, saya mengepis karena udara keluar dari paru-paru. Ya, benar sekali. Nah, kalau misalnya kita menarik nafas, perut kita mengembang, itu tandanya pernapasan perut. Sedangkan kalau kita menarik nafas tapi perut kita menepis, itu tandanya pernapasan dada. Ya. Nah, sebelum Ustazah masuk lagi ke materi, ada yang tahu nggak? Kita belajar tentang maksudnya itu pernapasan itu apa? Ada yang tahu? Iya. Sistem pernafasan adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk pertukaran zat antara sesuatu organisme dan lingkungan. Ya, benar sekali. Jadi, sistem pernafasan itu adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara suatu organisme dengan lingkungannya. Nah, pada dasarnya sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen atau udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini Ustazah ada alat peraga tentang sistem pernafasan. Nah, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung adalah pintu utama masuk udara ke dalam tubuh. Dia ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang kita hirup. Nah, selanjutnya itu ada faring. Nah, faring ini adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke lari. Nah, dia ini berfungsi untuk proses menelan makanan. Bagian sini ya. Nah, selanjutnya itu ada laring. Nah, laring ini adalah untuk tempat kita suara kita, ya. Ya, ini berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Di bagian sini ya. Nah, selanjutnya itu ada trakea. Trakea ini adalah saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan lari ke bronkus, ya. Ini lari ke bronkus. Nah, dia ini berfungsi untuk jalan masuknya udara ke paru-paru.
paru-paru. Nah, trakea ini memiliki dua cabang. Yang pertama itu ada bronkus dan yang kedua itu ada bronchiolus. Nah, selanjutnya itu ada bronkus. Nah, ini ya. Nah, ini adalah saluran cabang dari trakea yang masing-masing nanti menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, dia ini sama seperti fungsinya sama seperti trakea tadi ya, untuk jalan masuknya udara ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini adalah saluran kecil yang bercabang-cabang yang terdapat di dalam paru-paru. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ya, ini kecil ya cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya itu ada alveolus. Nah, alveolus ini adalah kantong-kantong udara kecil yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Ini bentuknya bulat-bulat, ya. Nah, dia ini fungsinya untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, dia ini adalah organ utama pernafasan yang ada di dalam rongga dada. Dia fungsinya sama seperti alveolus. Nah, selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Ada dua, yang pertama inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi, Ustazah sama inspirasi sambil praktekkan ya. Nah, inspirasi atau menghirup udara ini. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, otot angkat tulang rusuk dan otot diafragma kita itu saling berkontraksi, kemudian volume rongga dada kita itu akan meningkat. Lalu udara itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, gimana ekspirasi? Ekspirasi atau menghembuskan udara ya. Nah, ini ya. Gimana dalam tubuh kita itu? Nah, otot angkat tulang rusuk kita dan otot diafragma kita itu menjadi relaksasi atau rileks ya. Kemudian volume rongga dada kita itu akan menurun atau kembali seperti semula. Lalu udara yang ada di dalam paru-paru kita itu akan keluar melalui mulut dan hidung. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ustazah mau minta satu orang untuk maju ke depan menjelaskan gimana mekanisme pernapasan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Iya, sambil jelasin sambil sampaikan. Mekanisme terbagi menjadi dua. Yang pertama inspirasi, atau menghirup udara. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Inspirasi. Otot diafragma dan otot angkat tulang rusuk berkontraksi dan peningkatan volume rongga dada yang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar tubuh. Dan yang kedua, ekspirasi. Otot diafragma dan otot tulang rusuk relaksasi atau rileks dan volume rongga dada kembali seperti semula, mengecil. Udara yang ada di dalam paru-paru keluar melalui hidung atau mulut. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ustazah
Ustazah kasih 5 menit untuk mengerjakan dan mendiskusikan FAPD yang sudah berikan. Nanti di sana nanti setelah kalian berdiskusi, nanti maju ke depan mempresentasikan. Ya, kalau kelompok 1 itu ada 2 orang maju ke depan, karena di sana kan untuk menjelaskan mekanisme pernapasan, satunya menjelaskan dan satunya mempraktekkan. Ya, paham kelompok 1? Paham. Kelompok 2 itu cuma untuk menjelaskan fungsi dari organ-organ pernapasan ya. Jadi cuma satu aja perwakilan maju ke depan ya. Ustazah kasih 5 menit dari sekarang. Ada yang susah? Kelompok 1? Udah kan? Kelompok 2? Paham? Soalnya? Itu ada di buku paket ya. Sudah? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Gampang kok itu soalnya. Kelompok 1 gimana? Sudah? Waktunya sudah habis. Silakan maju kelompok 1, 2 orang perwakilan. Satu menjelaskan dan satunya mempraktekkan. Cara kerja peserta didik duduk bersama. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2. 1. Inspirasi menghirup udara. Inspirasi menghirup udara. Otot diafragma dan otot antara tulang rusuk berkontraksi. Peningkatan volume rongga dada yang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar tubuh. Inspirasi gimana? Inspirasi mengeluarkan uap air. Otot diafragma dan otot antara tulang rusuk bereaksi atau rileks dan kembali ke posisi semula. Rongga dada akan kembali mengecil, meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru. Inspirasi menghirup udara. Ya, inspirasi gitu ya. Nah, kalau ekspirasi Mengeluarkan uap air. Nah, ya. Silakan duduk. Beri aplaus untuk. Nah, selanjutnya kelompok 2, 1 orang. Ya, silakan. 1 orang, ayo. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Salah 1 hidung, membantu menyalin, menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. 2 faring, membantu dalam proses pernafasan dan menelan.
udara. 4. Trakea, membantu udara masuk ke paru-paru. 5. Bronkus dan bronkiolus, membantu membawa udara ke dalam paru-paru serta membersihkan udara dari partikel asing. 6. Paru-paru, membantu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 7. Diafragma, otot yang sangat penting dalam pernapasan, membantu memperluas rongga dada saat menarik nafas. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, kalian sudah paham semua kan? Bagian fungsi, terus struktur dan organ-organnya, dan mekanismenya gimana. Nah, Ustazah mau nanya nih, pembelajaran kita pada hari ini seru nggak? Jadi kalian sudah tahu gimana mekanisme pernapasan kita gimana ya? Ya. Terima kasih. Nah, Ustazah ada lagu nih tentang sistem pernapasan, tapi nadanya tentang anak kambing saya. Ya, Ustazah nyanyikan dulu, nanti kalian ikut ya. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, mari trakea, lewati bronkus lalu. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, mari trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai ke alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hai hai, hirup oksigen, hai hai, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hai hai, hirup oksigen, hai hai, hirup oksigen, hembuskan CO2. Ayo, sampai ya. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, mari trakea, lewati bronkus ke bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Mau lagi? Mau. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, mari trakea, lewati bronkus ke bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Seru kan? Nah, sekarang Ustazah mau minta satu orang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bisa? Ya? Sistem pernapasan adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara suatu organisme dan organisme. Struktur dan sistem pernapasan ada 9, yaitu hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Benar sekali ya. Dan mekanisme pernapasan ada 2, yaitu inspirasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, menghembuskan udara. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini itu sistem pernapasan adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara suatu organisme dan lingkungannya. Nah, fungsinya untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, struktur organ-organnya itu ada hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Mekanismenya itu ada 2, yang pertama inspirasi atau menghirup udara, dan yang
kedua itu ada ekspirasi atau menghembuskan udara. Nah, minggu depan kita akan mengadakan kuis atau fit test ya sebelum belajar. Ustazah mau kalian belajar tentang kelainan dan penyakit dari sistem pernapasan. Kalian baca dan pahami karena kita akan kuis ya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu.